Ku tatap langit di pagi hari, ku awali hari dengan doa. Semoga satu hari ini bisa dipenuhi oleh senyum. Walaupun terkadang hujan turun dan air mata juga mengalir, di hari yang tak berjalan dengan mulus, besok pun tetap semangat. Halo Bu Ade, selamat siang. Halo Bu Erna, selamat siang. Apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu Erna. Bu Erna gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oh ya, ngomong-ngomong katanya ada yang mau diobrolin nih. Apa sih yang kamu omongin sama saya? Iya Bu, saya ini ada sedikit ingin sharing-sharing sama Bu Erna nih. Masalah di kelas saya, yaitu tentang murid saya, anak laki-laki yang suka jahil, suka iseng, suka ngelempar-ngelempar pensil, pulpen, tipek, bahkan sering mengumpetin pulpen temennya kala lagi dalam pembelajaran Bu. Sampai anak perempuan yang diisengin itu nangis ngadep ke aku, Bu, pulpen aku hilang. Padahal teman sebangkunya ini yang laki-laki ini dia ngumpetin doang Bu, biar iseng aja dia itu anaknya. Oh oke. Jadi di sini Bu Ade mau ngomongin masalah murid Bu Ade yang suka jahil atau suka mengganggu temannya ya. Iya Bu, Sehingga kelas tidak aman, nyaman, dan kondusif dalam pembelajaran gitu. iya benar Bu. Tapi kalau menurut Bu Ade, kelas yang aman, nyaman, dan kondusif itu seperti apa sih? Yang aman, nyaman itu namanya pendidikan itu ya Bu ya. Belajar itu nggak harus sepi, nggak harus diam duduk manis murid itu. Tapi apabila lagi dalam pembelajaran, anak iseng, jahil, dan membuat temannya itu merasa terganggu dalam belajar itu, kalau menurut saya itu tidak kondusif Bu dalam pembelajaran. Oke, begitu ya. Kira-kira Bu Ade ingin mendapatkan apa nih dari percakapan kita saat ini? Saya sih inginnya ke depannya itu kelas saya menjadi aman, nyaman, tentram, dan kondusif dalam setiap pembelajaran Ibu. Oke, kalau begitu gini deh. Kalau saat ini kelas Bu Ade berada di skala 1 sampai 10 nih. Kira-kira seberapa kondusif bisa si Ade saat ini? Skala kondusifnya kalau menurut saya ada di 7 Bu, belum sampai 10. Oh, berarti saat ini ada di skala 7 ya? Iya Ibu. Oke, kalau gitu untuk menuju skala 10 sepertinya agak susah ya. Masalahnya kalau dilihat dari masalah yang dihadapi di kelas Bu Ade itu agak lumayan sulit juga kan ya. Iya, jadi sekarang saya tanya nih, Bu Ade sendiri mau lihat murid-murid Bu Ade itu kira-kira skala berapa sih gitu? Harapan Bu Ade sampai di skala berapa gitu? Kalau harapan saya sebagai seorang guru, ya Bu, inginnya di skala 10. Biar saya itu sebagai seorang guru merasa puas. Berarti dalam proses pembelajaran, dalam mendidik karakter anak didik saya itu, saya termasuk berhasil Ibu. Seperti itu. Berarti harapan Bu Ade ada di skala 10 ya. Iya. Kalau begitu kan ada dong sesuatu yang harus Bu Ade lakukan nih agar berada di posisi skala 10 nih, ya kan? Nah, untuk berada di skala 10 itu gimana ya? Apa yang harus Bu Ade lakukan agar posisi harapan Bu Ade di skala 10 itu dapat terwujud seperti itu Bu Ade? Saya sih melakukan apa ya Bu? Pertama sih saya menasihati anak tersebut ya Bu. Memanggil anak tersebut di ruangan saya atau di ruangan wakil, karena kalau di dalam kelas takut
apa ya, image anak itu jadi down. Jadi bukannya malah tambah baik, tambah makin nggak baik gitu ke depannya, Bu. Jadi saya panggil anak tersebut, anggap saja anak itu namanya si A, ke Iya. ruangan saya bicara dari hati ke hati, kenapa kamu A berbuat seperti itu? Sampai kamu sering jahil dalam setiap pembelajaran, bahkan kamu sering mengumpetin pulpen milik teman sebangku kamu, seperti itu Ibu. Jadi harapan Bu Ade seperti itu ya. Berarti penuh perjuangan juga nih untuk sampai ke skala 10 ya Bu Ade ya. Iya. Mudah juga ya. Oke, kalau gitu kira-kira waktunya gimana nih? Kapan mulai Bu Ade akan mencoba untuk melakukan situasi yang tadi Bu Ade harapkan? Secepatnya ya Ibu. Mungkin setelah ini saya akan coba memanggil anak tersebut. Apabila sudah dipanggil anak tersebut ngomong dari hati ke hati, belum bisa berubah anak tersebut seperti yang saya harapkan, mungkin saya akan memanggil ayah atau bundanya Ibu, biar kita sama-sama saling berkolaborasi antara guru dengan wali murid agar bisa bersinergi menciptakan karakter anaknya menjadi lebih baik ke depannya Ibu. Baik kalau begitu. Nah, kira-kira ini strategi apa sih yang mungkin akan dilakukan oleh Bu Ade dalam waktu dekat atau dalam minggu-minggu ini nih, misalnya jangka waktu pendeknya gitu, apa yang akan Bu Ade lakukan? Saya kan sudah membuat keyakinan kelas ya Ibu, di kelas. Paling saya menanyakan lagi sama anak tersebut. Saya akan melakukan segitiga restitusi lagi. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Jadi saya tidak menghakimi si A ini, tapi kita sama-sama mencarikan solusi yang terbaik agar menciptakan budaya positif ke depannya di kelas Ibu. Terus kira-kira strategi yang tepat nih, maksudnya sebelum Bu Ade untuk pendekatan dengan anaknya dulu, kira-kira strategi yang tepat yang akan Bu Ade lakukan sebelum menemui mengajak berbicara dengan orang tuanya atau dengan anaknya langsung ya, strategi yang apa yang harus akan Bu Ade lakukan gitu? Palingan saya meminta pendapat sama rekan sejawat saya Ibu, terutama kepada rekan sejawat guru agama berhubungan dengan budi pekerti agar anak didik saya lebih baik ke depannya. Kapan tuh bisa dilakukan nih Bu Ade? Mungkin besok Ibu, saya langsung akan temuin rekan sejawat saya. Oke, kalau kayak gitu ya Bu Ade, sedikit banyaknya sudah memiliki strategi ya atau solusi. Nah, untuk semua kan pasti ada kendalanya dong ya. Apapun yang kita rencanakan pasti ada kendalanya. Kira-kira bagaimana Bu Ade dalam menghadapi atau mengatasi kendala yang akan terjadi di saat akan melakukan istilahnya membuat kelas Bu Ade kondusif gitu seperti itu ya. Pasti ada hambatan kan. Kira-kira apa yang cara Bu Ade mengatasi hambatan yang akan terjadi seperti itu? Saya akan bertanya sama senior saya Ibu, karena mungkin pengalaman dari senior itu lebih banyak ya Ibu. Walaupun dalam segi teknologi senior agak kurang, tapi pengalaman dia dalam proses pembelajaran atau mendidik atau menuntun siswa-siswi di sekolah lebih banyak. Jadi saya banyak belajar dari senior dan saya konsultasi juga dengan kepala sekolah. Seperti itu Ibu. Baik, berarti untuk mengatasinya Bu Ade akan menemui kepala sekolah dan berkonsultasi dengan rekan sejawat ya Bu Ade ya. Iya. Ini nih Bu Ade, ngomong-ngomong kita sudah di akhir sesi nih. Kira-kira apa sih yang Bu Ade dapatkan dari sesi kita saat ini gitu? Saya jadi bisa menggali permasalahan yang ada di kelas saya itu tentang anak didik saya yang suka jahil,
suka iseng, sehingga dalam proses pembelajaran itu anak didik saya sering ribut Ibu. Seperti itu Ibu. Terus apa tuh yang Bu Ade dapatkan gitu loh? Maksudnya dari kan kita ini sudah sensor Iya. cerita tentang masalah yang Bu Ade hadapi. Otomatis kan ada harapan dong ke depannya gitu kan. Iya. Harapan dari sesi yang kita udah obrolin nih saat ini. Harapan Bu Ade ada perbaikan di seperti apa gitu? Harapan saya ke depannya anak didik saya setelah saya Bu Erna ini menggali jawaban solusi yang sebenarnya sudah ada pada diri saya. Cuman tapi Bu Erna ini menggali solusi yang biar memancing ya. Sebenarnya harapan saya itu agar anak didik saya itu tumbuh menjadi anak yang baik, cerdas, berakhlak karimah Ibu ke depannya. Amin ya Bu Ade ya. Baik Bu Ade. Oke, kalau begitu kita bertemu kembali nih minggu depan ya. 2 minggu lagi kita akan bertemu. Saya mau denger nih cerita lagi dari Bu Ade nih tentang progres yang sudah Bu Ade lakukan, ya kan? Kalau begitu nanti kita sampai ketemu minggu depan ya Bu Ade ya. Saya tunggu ceritanya dari Bu Ade ya. Siap Ibu. Terima kasih Bu Erna. Sama-sama Bu Ade. Selamat siang Bu Ade. Selamat siang Ibu Erna. Besok pun tetap semangat. Di dalam mimpiku selalu terlihat ada diriku sendiri yang dengan bebasnya melakukan semua. Assalamualaikum Bu Erna. Waalaikumsalam Bu Ade. Gimana kabarnya di siang hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Ade. Gimana Bu Ade? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Erna. Oh ya Bu Erna, kemarin siang ini Bu Erna ingin berbincang-bincang tentang permasalahan anak murid Bu Erna ya kepada saya. Betul sekali Bu Ade. Kira-kira permasalahan apa nih Bu Erna yang ingin Bu Erna sharing kepada saya? Begini loh Bu Ade, hampir semua murid saya itu kurang sekali memiliki minat dalam membaca Bu Ade. Padahal saya sebagai guru, saya sudah menyediakan sudut-sudut baca di pojok-pojok kelas saya. Saya sudah siapkan juga beberapa buku-buku cerita ya Bu Ade ya. Tapi tetap saja bacaan itu sepertinya kurang menarik di mata murid-murid saya gitu. Mereka seolah-olah tidak peduli dengan bacaan itu. Maksudnya walaupun di situ saya sudah meminta mereka untuk membaca, tapi tetap saja kayaknya kurang menarik gitu. Saya juga bingung itu kenapa ya Bu Ade. Kira hal apa saja yang sudah dilakukan Bu Erna untuk memikat atau merangkul anak-anak agar mau untuk membaca dalam minat bacanya Bu Erna? Saya sih sudah berusaha ya mengajak anak-anak saya 15 menit sebelum belajar itu, mengajak mereka untuk sama-sama kita membaca bareng-bareng. Terus setelah itu setelah mereka membaca, saya meminta mereka tuh untuk menceritakan kembali apa yang mereka baca. Tapi kenyataannya ternyata mereka tidak baca gitu loh. Mereka hanya melihat bolak-balik halaman saja gitu loh. Tanpa mungkin mereka hanya baca, mungkin sekilas pun tidak, hanya dilihat sepintas saja. Jadi di saat saya meminta mereka untuk menceritakan kembali isi bacaan yang mereka telah baca, mereka tidak tahu gitu. Bahkan mereka hanya bengong gitu. Terus saya bilang, kalian tadi membaca tidak anak-anak? Ada yang bilang jujur, tidak Bu. Ada yang bilang baca, tapi mereka tidak mau menceritakan gitu apa yang mereka baca seperti hal yang saya minta. Seperti itu Bu Ade. Berarti Bu Erna sudah berusaha ya untuk mengajak anak-anak didik Bu Erna untuk lebih semangat lagi dalam minat baca. Terus strategi apa lagi sih yang dapat membuat anak-anak Bu Erna itu semakin terpancing untuk ini loh gunanya untuk membaca itu apa sih gitu? Mungkin ya
Kalau saya lihat, walaupun saya sudah menaruh beberapa buku bacaan di pojok-pojok atau sudut baca di kelas, sepertinya langkah saya itu salah karena saya mungkin buku bacaannya itu kurang menarik kali ya. Pada siswa saya itu kurang menarik karena memang anak kelas rendah itu kan mungkin bacaan itu mereka suka lebih yang banyak menggambarnya. Mereka lebih banyak yang ada visual-visualnya. Sedangkan saya menaruh buku cerita di pojok baca itu lebih banyak bacaan ceritanya dibanding gambar-gambarnya. Apa tujuan Bu Erna yang akan Bu Erna capai agar anak didik Bu Erna lebih semangat lagi dalam minat baca? Mungkin saya akan coba mengganti buku-buku yang sudah ada di pojok baca kelas untuk mengganti cerita-cerita yang memang cerita-cerita interaktif atau cerita-cerita yang lebih banyak gambarnya. Bahkan kan sekarang ada buku cerita yang 3 dimensi. Mungkin saya nanti akan mencoba untuk mengajukan buku-buku cerita kepada kepala sekolah saya, meminta supaya pengadaan buku-buku cerita yang interaktif atau buku-buku cerita yang memang lebih banyak lebih buku-buku cerita bergambar seperti itu Bu Ade. Dari skala 1 sampai 10 untuk pencapaian di sekolah Bu Erna dalam minat baca itu ada di urutan keberapa ya Bu? Kalau menurut saya ya karena rendah minat baca siswa saya, mungkin ada di skala 5 Bu Ade. Kira-kira kenapa ada di posisi di skala 5? Itu apa hambatannya Bu? Ya itu dia yang tadi saya katakan ya. Karena buku-buku ceritanya itu kurang menarik menurut siswa saya. Ya lebih banyak buku cerita ya otomatis jangankan mungkin anak-anak, kita pun kalau membaca buku-buku yang terlalu banyak bacaannya mungkin akan malas membaca seperti itu Bu Ade. Jadi mungkin di sini saya akan memposisikan diri saya akan menyediakan beberapa buku-buku cerita yang memang menarik gitu Bu Ade. Apakah ada beberapa peluang yang bisa Bu Erna ambil dari masalah ini Bu? Insya Allah ada Bu Ade. Saya bilang saya akan coba ajukan kepada kepala sekolah saya membicarakan hal mengenai minat baca siswa saya yang sangat kurang bahkan. Mungkin saya coba akan berbicara dengan kepala sekolah, meminta beliau untuk mengadakan atau pengadaan buku-buku cerita yang menggantinya buku-buku cerita yang lama dengan buku-buku cerita yang baru yang penuh gambar seperti itu Bu Ade. Jadi berarti Bu Erna sudah berbicara dengan kepala sekolah ya untuk menggantikan buku-buku yang lama dengan buku-buku referensi yang baru dengan banyak gambarnya, karena di kelas rendah itu kita itu harus banyak gambar bukan karena tulisan. Anak-anak jangankan anak-anak kelas rendah ya Ibu, kita saja kalau melihat bacaan begitu banyaknya udah pusing duluan ya Ibu Erna ya. Betul sekali. Sudah bagus, sudah tepat itu yang diusulkan Bu Erna kepada Bapak Kepala Sekolah atau Ibu Kepala Sekolah. Nah, rencananya nih, apa rencana Bu Erna ke depannya dalam menyikapi minat baca yang ada di sekolah Bu Erna? Mungkin selain pengadaan buku-buku cerita yang bergambar, saya juga akan membawa mereka dengan cara mendongeng atau menyediakan visual melalui video-video cerita bergambar yang mungkin dari situ mereka akan tertarik. Jadi bukan hanya dari buku cerita saja, saya juga akan mengajak mereka langsung melihat video-video tentang cerita. Di situ juga nanti mungkin saya akan sedikit mendongeng untuk menarik bukan hanya minat baca juga, tapi menarik mereka untuk bisa menceritakan kembali apa yang mereka dengar atau mereka baca seperti itu Bu Ade. Oke, sudah bagus itu.
tindak lanjut Bu Erna, jadi kita sebagai guru bukan hanya mendengarkan anak-anak untuk bercerita, tapi kadang-kadang murid itu pengen dengerin nih gurunya bercerita. Jadi anak-anak tuh bisa bercerita kembali kepada orang tuanya ya Ibu. Kira-kira nih Bu Erna, apakah ada skala prioritas dalam pencapaian tujuan minat baca yang Bu Erna alami saat ini? Kalau untuk skala prioritas harus ada dong, Mbak. Pasti ada. Ya, saya berharap posisi level atau skala anak saya itu ada di posisi 9 lah minimum atau maksimal. Untuk 10 mungkin masih butuh proses. Jadi saya berharap 8 sampai 9 skala untuk anak-anak saya seperti itu, Mbak. Oke, apakah sudah ada gambaran ukuran keberhasilan tujuan tentang minat baca di sekolah Bu Erna? Insya Allah ada. Mungkin dengan tadi ya saya bilang, saya mengganti buku-buku cerita yang lebih interaktif, ya. Terus saya juga memutarkan video-video cerita seperti itu. Secara tidak langsung sudah menumbuhkan minat baca murid-murid saya. Selain Bu Erna, apakah ada rekan sejawat atau teman atau kepala sekolah untuk merangkul agar sekolah Bu Erna itu minat bacanya meningkat dan rapot mutu sekolah di sekolah Bu Erna itu bisa menaik? Iya, kebetulan kepala sekolah sebelumnya setelah melihat rapot mutu pendidikan ya, kebetulan literasi kami menurun. Jadi disitulah kepala sekolah mengajak kami guru-guru melihat apa kelemahan, kenapa nilai rapot pendidikan itu di literasi kami menurun. Setelah kami telusuri ternyata itu dia, kurangnya minat baca siswa-siswi SDN Kedawang Kaliangke 01 pagi. Jadi terutama untuk membaca teks cerita di situ menurun. Itulah sebabnya kami mencoba untuk mengadakan pojok-pojok baca seperti itu Bu Ade, walaupun kenyataannya belum berjalan dengan yang kami harapkan seperti itu. Iya. Kayaknya mayoritas di sekolah dasar itu setiap kelas pasti ada sudut pojok bacanya ya Bu Erna ya. Seperti di sekolah saya juga ada pojok bacanya. Tapi walaupun kita sudah membuat sedemikian rupa, kadang-kadang hanya sebuah gambar ilusi, jarang anak-anak itu mau duduk di pojok literasi baca. Nah, bagaimana nih cara trik Bu Erna agar anak-anak itu tanpa disuruh pojok baca itu ada manfaatnya gitu, bukan hanya sekedar ini loh pojok baca dari kelas 1A atau 1B. Mungkin saya akan yang tadi saya katakan, saya akan selalu meminta mereka 15 menit sebelum memulai pembelajaran untuk membaca bersama-sama. Begitupun 15 menit sebelum pulang kami akan membaca bersama-sama kembali seperti itu. Dan kami juga mencoba untuk melakukan interaksi dengan cara mereka mencoba untuk memberanikan diri untuk menceritakan apa yang telah mereka baca, dan kami sudah mencoba pengadaan jurnal baca. Jadi apapun yang telah mereka baca mereka akan catat seperti itu. Berarti Bu Erna sudah menambahin ada jurnal bacanya ya. Jadi biar anak-anak termotivasi, wah siapa saja nih yang sudah membaca di pojok literasi di kelasnya Bu Erna. Betul. Dan nanti saya akan kasih reward siapa yang memang tertib bacanya, tertib laporannya, saya akan berikan reward seperti itu Bu. Wah, sudah bagus itu Bu Erna. Apa komitmen Bu Erna untuk membuat rencana aksi? Mungkin ya itu dia, saya akan mencoba merangkul rekan-rekan sejawat saya, terus kemudian saya terjun langsung mencoba apa yang saya sudah ada ide atau solusi yang sudah saya dapatkan, saya akan coba praktekkan seperti itu. Baik, sudah bagus itu Bu Erna sudah langsung terjun ya. Kira-kira kapan nih Bu Erna akan melakukannya? Ya mungkin secepat ini, mungkin dalam minggu-minggu ini saya akan coba lakukan. Pasti saya akan lakukan seperti itu. Oke, bagaimana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah coaching ini Bu Erna?
Untuk tindak lanjutnya mungkin, setelah saya akan mencoba nih dalam minggu-minggu ini, menjalankan apa, yang memang ide saya atau solusi saya akan jalankan, mungkin jangka berikutnya, saya akan, mengevaluasi dengan apa yang sudah saya lakukan, apakah berjalan atau tidak, seperti itu, Kak. Baik. Berarti Bu Erna setelah ini akan melakukan ya tindak lanjutnya, terus Bu Erna akan mengevaluasi rangkaian demi rangkaian yang Bu Erna lakukan. Baiklah Bu Erna, saya rasa kita sudah selesai nih untuk hari ini. Ya, Silakan Bu Erna implementasikan strategi tersebut agar hasilnya lebih maksimal. Semangat ya Bu Erna. Ya, terima kasih Bu Ade. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Erna. Selamat siang Bu Ade. Semoga satu hari ini